Pemirsa, dalam dakwaan itu juga sudah diuraikan rincian pasal demi pasal yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Iya, nih kalau kita coba lihat ya Andro ya, beberapa pasal dakwaan Johnny G. Plate yang tadi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, ini ada beberapa poin merugikan keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah. Kemudian ini juga angkanya fantastis ya, memperkaya diri sendiri sebesar 17,8 miliar. Dan ada beberapa pasal yang sempat disangkakan ya terhadap Johnny Plate oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini pasal 2 ayat 1, pasal 3, kemudian pasal 18, Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya ini berapa Andro? Ini kita lihat ya. Maksimal pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tapi jadi pertanyaan juga ya Andro ya, dengan uang fantastis nilainya, ini kalau kita lihat tadi 8 triliun rupiah, apakah hanya mengalir ke Johnny Plate saja atau ada keterlibatan pihak lain? Itu banyak pihak ya? yang mempertanyakan dan merasa tidak mungkin kalau satu orang melahap semua jumlah nilai korupsi yang begitu besar hanya untuk satu orang. Apalagi kalau posisinya sangat strategis, orang nomor 1 di Menkominfo. Itu dia. Menterinya langsung ini Itu dia yang terjerat. Kita ajak pemirsa ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya kalau untuk di lapangan bagaimana sih tadi jalannya sidang perdana kasus korupsi. Kami berharap reporter juga bisa menguraikan secara rinci ya Vita. Iya, ini kita sudah ada rekan kami di lapangan, ada Adi Mulya. Adi, apakah juga turut dibahas dalam persidangan tadi? Apakah aliran dana ini hanya mengalir ke Johnny Plate atau ada keterlibatan pihak lain dalam hal ini, Adi? Ya baik Gina, Vita, Andro dan juga pemirsa, saat ini memang kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalamnya terdapat pengadilan tindak pidana korupsi sudah mulai berangsur sepi dan kondusif, di mana persidangan memang sudah berakhir. Tadi juga memang dakwaan untuk Johnny G. Plate ini dari Jaksa Penuntut Umum menyebut jika secara keseluruhan terdapat beberapa terdakwa, jadi tidak hanya Johnny G. Plate yang secara total memang merugikan keuangan negara sejumlah 8 triliun rupiah. Nah, kemudian ada juga terdakwa-terdakwa lain dalam persidangan ini, tidak hanya Johnny G. Plate, ada juga Anang Ahmad Latif yang merupakan Dirut Bakti Kominfo, serta ada juga Yohan Suryanto yang merupakan Hudef dari Universitas Indonesia. Nah, dalam persidangan ini memang tadi berjalan tertib, di pukul 10.30 dimulai, kemudian di pukul 14, sekitar pukul 2 siang tadi persidangan berakhir dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang eksepsi atau nota keberatan yang akan diagendakan pada tanggal 4 Juli 2023. Nah, untuk saat ini memang di samping kami terdapat salah satu terdakwa dari kasus korupsi dari Menara Pemancar ini, yakni kuasa hukum dari Yohan Suryanto, yang mana merupakan salah satu terdakwa, dan akan kami tanya-tanya apa sebetulnya yang terjadi. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Nah, bagaimana dengan tanggapan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pak terhadap kasus yang baru saja digelar persidangan? Ya, secara umum kami sebagai kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto dari Hudef UI, kita cukup puas dengan dakwaan hari ini. Karena kalau kita perhatikan secara saksama, dakwaan baik itu dakwaan yang sudah dibacakan, karena dakwaan tadi bersifat primer dan subsidiar, jadi buat kita agak sedikit lebih terbuka dakwaan yang dibacakan untuk Pak Menteri. Nah, sementara dakwaan kami tadi tidak terlalu substansi disinggung. Tetapi kalau dilihat dari dakwaan Pak Menteri, karena saling berkaitan, tentu dari perspektif hukum itu cukup banyak membantu kami untuk melihat lebih jauh dari sisi dakwaannya itu. Untuk sidang eksepsi Pak, ke depannya kisi-kisi apa sih sebetulnya nanti yang akan diungkap pada sidang eksepsi nanti? Iya, terima kasih. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan baik eksepsi. Setelah kami mendengar pembacaan dakwaan tadi, kami akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan kami terhadap beberapa poin penting. Antara lain di dalamnya itu tidak diungkap sebenarnya. Kalau dari kami kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto lebih melihat dari sisi yang berbeda, bahwa dalam hal proyek BTS ini yang menyeret klien kami terdakwa itu tidak disebutkan secara lebih terang apakah ada pihak lain, dan kami yakin ada pihak lain, dan tentu akan kami buka di dalam eksepsi kami nanti. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bersiap-siap untuk persidangan selanjutnya. Nah, baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama kuasa hukum dari Yohan Suryanto mengenai nanti ke depannya akan persidangan kisi-kisinya seperti apa untuk agenda sidang eksepsi atau nota keberatan. Untuk dari pengacara atau kuasa hukum Johnny G. Plate sendiri tadi memberikan keterangan belum dapat berkomentar apapun, masih akan mempelajari hasil dakwaan yang tadi telah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gina, Vita, dan juga Andromeda Mercury kembali ke studio.
Adi Mulya mengabarkan langsung dari PN Jakarta Pusat.